Baik, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, kabar sehat baik, Pak. Pak. Sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sejenak kita membaca doa dulu ya. Silakan, Doni, silakan dipimpin doanya. Baik Pak. Ayo kawan-kawan kita angkat doa, kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman wal jubnil fahman wa amalan solihan. Amin. Oke, baik. Terima kasih, Doni. Baik, pada kesempatan ini mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan senang, ceria untuk mengikuti pembelajaran, meskipun pembelajaran kita secara virtual atau secara daring. Jadi, Bapak mohon kepada anak-anak Bapak tetap semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu karena Bapak perhatikan di sini sepertinya tidak hadir semua. Bapak akan panggil ya. Pak, hadir Pak. Mirnawati, Hadir Pak. Maisara, Hadir Pak. Anisartika, Hadir, Pak. Ali Muhsin. Ali Muhsin kemana nih? Cabut Pak, Belakang, cabut. Cabut. Hadir Pak, Ya hadir. Pak. Hadir. Oke, Oh, Suryani, hadir. Suryani, Hadir Pak. hadir. Mahdalena, Hadir Pak. Silahudin, Hadir Pak. Desi Ratnasari, Hadir Pak. Nurhayati, Hadir, Pak. oke, Doni hadir ya. Yuni Karlinda, Hadir, Pak. Rahmat Siregar, Hadir Pak, Insya Allah. hadir. Alhamdulillah. Muhammad Sabtudin, Ke kantin, Pak. ke kantin ya. Oh, ini Ini nanti silakan Pak. dihubungi teman-temannya ya. Jangan lama-lama. Silakan masuk ke ruang Zoom seperti itu. Oke, baik, anak-anak Bapak, pada kesempatan ini mungkin Bapak akan mereview sedikit ya pembelajaran kita pada minggu yang lalu masih terkait materi yang sama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Tapi pada minggu kemarin kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangannya atau sejarah berdirinya Bani Umayyahnya seperti itu. Oke, anak-anak masih ingat kan eh, ap- apa bagaimana kemarin perkembangan bentuk perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah masih ingat nggak? Misalkan sebutkan salah satu nama tokohnya saja. Masih ingat nggak? Masih Pak. Coba contohnya siapa? Umar. Umar apa tuh Pak? Umar Khattab. Oh iya, itu Khalifah Umar bin Khattab seperti itu. Tokohnya misalkan salah satunya Ibnu Sina, kan tokoh kedokteran itu beliau seperti itu. Ibnu Berarti tidak ada Khaldun. mengulang di rumah ya tadi malam. Ada membaca di rumah buku? Enggak Ya, Pak. Pak. Saya lupa, Saya Pak. ketiduran Pak. Oh lupa. Ketiduran. Jadi eh, ke depan usahakanlah baca ya sekurang-kurangnya kalau misalkan hari ini kita belajar PAI, anak-anak tadi malam harus buka buku atau besok misalkan belajar PAI, maka malam ini usahakan membuka buku catatan atau buku pelajarannya sebentar. Oke, baik anak-anak, izinkan Bapak share screen ya. Oke, sudah nampak anak-anak? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, ini adalah materi kita pada kali ini, yaitu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Ini merupakan materi lanjutan pada pertemuan kita minggu kemarin, seperti itu. Jadi kemarin tujuan pembelajarannya anak-anak cukup mengetahui sejarah berdirinya atau sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Namun hari ini anak-anak harus mampu mengidentifikasi, menganalisis bagaimana bentuk perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah itu sendiri. Pak, Kita saya baik mohon izin Pak. Pak, ya, permisi. ya Saya ini. mohon izin 15 menit dipanggil kepala sekolah sebentar belakang Pak ya. Oke, oke, baik, baik. Silakan, silakan Alia. Nanti masuk lagi ya. Pak, siap. Oke, baik. Anak-anak,
capaian pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik memahami peradaban Bani Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Turki Utsmani, Syafawi, dan Mughal. Seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran kita, lanjutan dari pembelajaran kemarin, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perkembangan serta pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, baik di Damaskus atau di Andalusia, seperti itu. Jadi masih lanjutan kemarin. Kemarin anak-anak cukup mengetahui. Hari ini diharapkan pembelajaran ini anak-anak mampu mengidentifikasi dan menganalisis terkait perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita Bapak menjelaskan tentang materi pembelajaran hari ini, silakan anak-anak perhatikan atau simak dulu video singkat ini sebentar ya. Tahukah kalian bahwa sejak dahulu kemajuan suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya? Dalam sejarah tercatat bahwa semasa pemerintahan khalifah-khalifah Daulah Umayyah hal ini sudah terbukti, baik semasa Daulah Umayyah di Damaskus ataupun di Andalusia, Spanyol. Damaskus, sekarang ibu kota negara Suriah, menjadi saksi sejarah betapa majunya peradaban dan ilmu pengetahuan saat itu. Kota Damaskus juga dikenal dengan kota pelajar. Jumlah sekolah sudah mencapai 20 sekolah. Perpustakaan besar juga didirikan untuk mendukung tumbuh kembang ilmu pengetahuan. Begitu juga keberadaan Daulah Umayyah di Andalusia. Kota Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di sana didirikan Universitas Cordoba yang mempunyai koleksi buku hingga 400.000 judul. Sungguh hal ini merupakan kemajuan yang tiada duanya di dunia. Oleh para ahli sejarah, kemajuan Cordoba disebut-sebut sebagai cikal bakal pembawa kemajuan bangsa Barat di kemudian hari. Nah, mari kita renungkan, umat Islam pada waktu itu sudah menjadi pelopor kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi sangat disayangkan jika generasi muda sekarang menjadi malas belajar dan lemah. Oke, baik. Anak-anak Bapak, ini sudah disimak ya videonya tadi sedikit ya cuplikannya. Ya, Pak. Oke, kalau begitu Bapak punya pertanyaan pemantik, silahkan anak-anak jawab dengan cara mengisi pada link yang Bapak share di kolom chat ya. Coba lihat di kolom chat. Oke, silahkan dibuka yang di kolom chat. Di situ ada link Padlet. Sebelum kita lanjutkan materi kita, coba silahkan dulu dijawab pertanyaan pemantik berdasarkan video pembelajaran yang sudah anak-anak tonton tadi. Bisa dibuka linknya? Lagi Bisa, ya, Pak. Pak. Oke, ya, Saya nggak bisa, Pak. Oke, sudah terbuka ya, Doni? Sepertinya sudah ada Saya yang nggak bisa, mengerjakan. Pak. Oh, tidak bisa. Kenapa? Ya, Karena Pak. Jaringan mungkin nih, Pak. jaringan. Oke, coba diusahakan ya. Kalau memang tidak Udah, memungkinkan. Pak. Oke, sudah. Silakan dikirim. Ini memang sudah ada yang sedang mengerjakan. Di sini pertanyaan pemantiknya, menurut kalian apakah itu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah tersebut? Dan perlukah kita mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah itu sendiri? Seperti itu. Jadi jawabnya di mana, Pak? Ya, jawabnya silahkan diklik, ditekan tombol plus di Oh, pojok ya, Pak. kanan bawah. Jadi nanti silahkan buat namanya. Di subjek ini tulis saja nama anak-anak sekalian. Kemudian tuliskan jawabannya di bawah ini, yaitu di kolom tulislah sesuatu. Jadi, kalau memang memungkinkan, misalkan anak-anak menggunakan laptop, silahkan ditambahkan fotonya juga ya, dengan klik tombol atau ikon kamera pada kolom chatnya ini. Oke, silahkan. Ini sudah ada 2 orang yang sedang mengerjakan. Saya, Pak. Sudah ada 3 orang, tapi belum dikirim nih. Sedikit saja dari jawaban ya, apa yang kira-kira kalian tangkap dari video pembelajaran yang sudah ditampilkan tadi. Gimana, Doni? Apakah bisa? Nggak bisa, Pak. Udah saya coba-coba, Pak. Masih berputar-putar ya, Pak.
Masih berputar-putar. Madalena gimana nih? Jarian nih, Pak. Oke, ini ya sepertinya ini sudah ada yang masuk tapi tidak dibuat namanya ya. Lupa menulis namanya nggak apa-apa. Sebenarnya masih bisa diedit dia dengan tekan tombol titik tiga ini. Tapi nggak apa-apa nggak buat nama pun. Maisara, ada kendala? Ini Desi Sulawesi. Ini sepertinya anak bapak tidak ada ya berasal dari Sulawesi ini. Ini kenapa ada Desi Sulawesi? Maaf, Pak. Salah tekan saya, Pak. Oh, salah tekan. Oh iya. Oh, berarti nak Desi Ratnasari ya? Ya, Pak. Oh, oh ini eh, nak Rahmat Siregar berarti ya. Sejarah pada Bani Umayyah sangat cemerlang di dunia Islam sampai sekarang. Sangat perlu sekali kita mengetahuinya. Ini luar biasa jawabannya. Ini juga sudah masuk tapi belum ada nama ini. Oke, jangan lupa dibuat namanya nak ya. Supaya ini nanti menjadi dokumentasi kita yang nanti akan Bapak printkan dan nanti bisa kalian tempel di ruang kelas seperti itu. Inilah hasil kegiatan pembelajaran kita secara daring menggunakan model TVET. Mirnawati gimana, nak? Ada kendala? Bisa terbuka, Pak. Nggak bisa terbuka? Oh ya udah nggak apa-apa kalau memang tidak bisa. Oke ya, anak-anak silahkan sambil diisi. Bapak lanjutkan materi kita ya. Nanti terakhir nanti akan Bapak kirimkan atau Bapak tampilkan kembali siapa saja yang sudah mengisi. Oh ini luar biasa nih, Anis Sartika. Banyak sekali ya. Ini tandanya berarti tadi malam membaca ini beliau ini. Ya, Pak. Dia juara 1 selalu, Pak. Ya, silahkan apa ya bercontoh kepada Anis. Ah, coba diskusi sama dia bagaimana trik belajarnya seperti itu. Oke, baik Pak, anak-anak, Bapak pakai kembali. foto, Pak. Ya, kenapa? Nggak bisa pakai foto, soalnya lagi Bisa. Zoom. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan materi ya, anak-anak. Baik, Pak. Oke, selanjutnya yaitu sejarah berdirinya Bani Umayyah. Ini sebenarnya kan sudah Bapak jelaskan pada minggu kemarin seperti itu. Tapi eh, langkah baiknya memang Bapak ulang kembali pada minggu ini untuk menguatkan materi selanjutnya. Oke, dinasti Umayyah ini kan sebenarnya dari mana asal namanya ada Umayyah? Ini dinisbatkan yaitu kepada salah seorang sahabat yaitu Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, yaitu tokoh penting Quraisy. Ini sebenarnya peristiwa ini sebenarnya berbarengan pada Fathul Makkah seperti itu. Jadi Abdul Manaf dia ini adalah tokoh pada peristiwa Fathul Makkah. Dinasti Umayyah ini kan berdiri pada tahun 441 Hijriah atau 661 Masehi. Kalau kalender kita saat ini berarti yang sekarang sudah 2024 berarti pada tahun 661 eh, kalender Masehi dulu didirikan Bani Umayyah ini pertama di Damaskus seperti itu. Oke, jadi khalifah pertamanya siapa? Yaitu Muawiyah bin Abu Sofyan seperti itu. Peristiwanya kenapa ini bisa berdiri, Pak? Ya, ini salah satunya. Kenapa? Karena pada masa Khalifah Ali terjadi gejolak politik yang luar biasa. Ketika meninggal Khalifah Ali, ini kan ada yang namanya terbentuk dua golongan yaitu Syiah dan Khawarij. Anak-anak tentu masih ingat ya. Apa itu Syiah dan Khawarij? Masih ingat? Silakan Lupa, dibuka. Pak. Itu sesat, Pak. Oh, lupa. Oke, Bapak jelaskan sedikit ya. Syiah itu kan kelompok yang setia dengan Ali, sementara Khawarij itu kelompok yang me- menghindarkan diri atau memisahkan diri dari Khalifah Ali. Kenapa bisa terjadi, Pak? Oh, Ya, ini karena adanya perjanjian perdamaian perang antara kaum kafir dengan kaum muslimin pada saat itu. Nah, jadi sebagian kaum muslimin tidak setuju Khalifah Ali berdamai dengan musuh tadi. Kemudian sebagian kaum muslimin setuju. Yang setuju itu menjadi golongan Syiah, yang tidak setuju menjadi golongan Khawarij atau yang disebut dengan keluar seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, eh,
raja-raja siapakah khalifah-khalifah pada masa Bani Umayyah? Ini ada 14 ya, 14 khalifah. Di antaranya ini ada Muawiyah, kemudian ada Yazid. Ini nanti silakan anak-anak baca. Ini juga nanti bisa Bapak kirimkan PPT-nya atau Bapak printkan nanti Bapak bagikan ya kepada anak-anak nanti di kelas seperti itu. Dan khalifah terakhirnya yaitu Marwan bin Muhammad. Oke, ini adalah khalifah terakhir eh, pada masa pemerintahan Bani Umayyah seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Ini sejarahnya. Ya benar sekali disampaikan oleh siapa tadi? Doni ya, bahwa pada masa Bani Umayyah itu banyak eh, terjadi kemajuan, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan seperti munculnya ahli matematika, ahli astronomi, ahli ilmu falak, tafsir, eh, bahkan sains. Hampir semua cabang ilmu sains telah ada pada masa itu yang menjadi cikal bakal ilmu hari ini seperti Al-Khawarizmi. Beliau ini kan menjadi tokoh pencetus teori Pitagoras yang saat ini masih digunakan, teori aljabar seperti itu. Ini adalah ilmuwan-ilmuwan pada masa Bani Umayyah seperti itu. Jadi akar muasalnya itu memang sudah muncul sejak masa Bani Umayyah seperti itu. Ya, ini adalah beberapa tokoh dalam ilmu pengetahuan atau sains di masa Bani Umayyah. Satu di bidang kedokteran, ini ada Al-Razi. Beliau ini kan merupakan salah satu ilmuwan terkenal seperti itu pada masa Bani Umayyah. Selain Ibnu Sina juga. Sebenarnya Ibnu Sina itu lebih terkenal pada masa Bani Abbasiyah. Walaupun dia pada masa Bani Umayyah, di akhir Bani Umayyah, beliau sudah memiliki karya yang luar biasa. Yang perlu kita ketahui, teori-teori awal operasi seperti itu, teori-teori awal ramuan obat-obatan seperti bius itu, ini mereka yang menemukan. Nah, jadi luar biasa memang ilmuwan-ilmuwan Muslim pada masa Bani Umayyah. Oke. Kemudian di bidang matematika, ini yang terkenal yaitu Al-Khawarizmi dan Khalid Ibnu Fadil. Oke. Beliau ini yang mencetuskan ilmu aljabar. Oke. Bisa kita lihat ini ada gambarnya. Di sini ada rumus matematika yang luar biasa ya. Kita mungkin anak-anak ada yang suka dengan pelajaran matematika ya? Gimana Desi? Ada, Pak. Nggak suka, Pak. Nggak suka? Kenapa nggak suka? Alasannya kenapa nih Desi? Banyak kali angkanya, Pak. Pusing saya, Pak. Oke, banyak kali angkanya ya. Oh, eh, tapi walaupun kita nggak suka, kita harus tetap belajar ya, Ya, semampunya saja seperti itu. Jangan eh, mentang-mentang nggak suka, kita tidak mau pun belajar lagi seperti itu. Benci dengan guru matematika, ini tidak boleh seperti itu. saya Eh, suka sama Bapak, Pak. Pelajaran Bapak maksudnya. oh, pelajaran Bapak. Oh. Oke, kita lanjutkan ya. Ini Nak Des ini apa nih suka bercanda nih. Silahkan kita fokus kembali ke pelajaran ya. Oke, jadi seperti penemuan angka nol itu memang disebutkan dalam teori ditemukan oleh ilmuwan Muslim seperti itu. Oke, jadi luar biasa memang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa awal ini walaupun memang sekarang sudah maju sekali, tapi cikal bakalnya dari mereka ini seperti itu. Dalam ilmu filsafat dan sains ini ada Jabir bin Hayyan. Memang anak-anak kalau misalkan anak-anak nanti setelah kuliah nanti mungkin ke Eropa, misalkan ke Spanyol atau ke Perancis, nanti anak-anak memang tidak menemukan yang namanya Al-Khawarizmi, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Sina, tidak. Nanti memang mereka eh, apakah merubah namanya, Bapak juga kurang paham, atau mungkin nama daripada ilmuwan ini dalam bahasa mereka itu lain. Seperti Ibnu Sina itu ada sebenarnya patungnya di depan Universitas Paris, Perancis, ada di sana. Padahal itu kan ilmuwan Muslim. Kenapa patungnya ada di sana? Mereka menyebutnya dengan nama eh, Avicenna seperti itu. Padahal Ibnu Sina dalam kita umat Islam seperti yang kita pahami. Ini Jabir bin Hayyan menurut dalam bahasa mereka namanya memang kalau buku mereka itu disebut dengan di sini ada Jaber. Nah, seperti itu. Padahal ini merupakan tokoh pada masa keemasan Bani Umayyah dulu. Oke. Beliau ini adalah ahli kimia. Seperti banyak kitab-kitabnya ini ada Bapak tuliskan di sini. Ada kimia, kitab As-Sab'in,
dan banyak lagi. Ini hanya Bapak cantumkan beberapa saja. Kemudian dalam bidang astronomi, anak-anak tahu astronomi apa? Enggak, Ingat. yang di luar angkasa tuh, Pak. Iya, benar sekali. Yang di luar angkasa seperti apa ya? Ilmu astronomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang luar angkasa atau mirip dengan ilmu falak, yaitu perbintangan seperti itu. Jadi dia mempelajari benda-benda atau materi-materi yang ada di luar angkasa selain di bumi ini seperti itu. Jadi ada ini Abu Al-Fadil Al-Ma'rawi. Ini ini ada patungnya. Bukan di negara Muslim ini didirikan ini, tapi di daerah Barat atau di daerah Eropa seperti itu. Diabadikan patungnya. Kenapa? Karena memang beliau ini ilmuwan yang luar biasa. Dalam sastra ada juga ini, ada Sibawa ini luar biasa, nak. Ini karyanya kalau kita baca, beliau ini salah satu pencetus ada ilmu nahu, ilmu sorof, yang sekarang ada di manhaj atau pesantren salafiyah. Nah, ini adalah cikal bakal dari beliau ini. Ini pada masa Bani Umayyah beliau. Kemudian ini ilmu yang lain banyak arsitektur, ilmu fikih. Anak-anak bisa nih perhatikan ada nih bangunan yang memanjang. Ini merupakan salah satu peninggalan Bani Umayyah yang masih ada sampai sekarang ini di Damaskus, di ibu kota Suriah, sekarang negara Suriah. Kalau dulu memang kan kita pahami belum ada yang namanya negara, yang ada masih wilayah kekuasaan Islam, kerajaan seperti itu. Jadi banyak ilmu-ilmu perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, terakhir yaitu penyebab keruntuhannya. Kenapa Bani Umayyah ini runtuh? Ini ada penyebabnya, ada 5. Anak-anak bisa baca juga sambil Bapak jelaskan. Pertama, adanya apa ketidakjelasan sistem kehalifahan ini. Kenapa? Karena sudah mulai muncul korupsi, kemudian nepotisme, itu salah satu penyebabnya. Kemudian adanya kelompok Syiah yang Bapak bilang tadi. Kemudian tidak adanya pengkaderan, ini juga kenapa? Karena tidak dipersiapkan generasi penerus untuk menggantikan khalifah. Kemudian ada kekecewaan masyarakat, ini juga banyak kelompok-kelompok yang muncul yang menentang pemerintahan. Jadi ini adalah faktor penyebab keruntuhannya. Kemudian anak-anak, apa hikmah kita mempelajari Bani Umayyah ini? Pertama, untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan pada konteks sosial dan politik. Jadi artinya apa? Jadi kita memang harus paham bahwa ilmu pengetahuan ini tidak bisa berkembang serta-merta tanpa adanya pengaruh sosial dan politik. Nah, kenapa di kita ini kadang-kadang ilmu pengetahuan kita seperti bisa dikatakan belum begitu penemuannya belum begitu wah seperti negara-negara daerah-daerah barat seperti itu. Kenapa? Karena iya sistem sosial dan politik kita seperti itu. Nah, kita termasuk pemerintah atau stakeholder kita, mereka fokusnya tidak pada riset seperti itu. Mungkin hanya fokus pada apa? Pada perekonomian saja seperti itu. Jadi kita terabaikan atau tidak semaju mereka yang di daerah barat. Kemudian menumbuhkan semangat inspirasi untuk melakukan inovasi. Oke, ini juga salah hikmahnya dengan kita mempelajari Bani Umayyah. Oh, ternyata pada masa dahulu juga riset itu sudah dilakukan, penelitian seperti itu. Maka ini menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana dengan kemajuan teknologi saat ini? Ayo kita terus berupaya untuk menemukan hal-hal ide-ide baru. Mulai dari hal dasar aja, misalkan anak-anak memperhatikan misalkan kenapa hujan turun, ah, kenapa pada musim kemarau cuacanya dingin, embun turun seperti itu. Ini kemudian memahami pentingnya kontribusi ilmuwan awal. Ini salah satunya juga. Supaya apa? Supaya kita artinya tidak merasa hebat saat ini. Artinya tidak menganggap remeh ilmu pengetahuan yang dulu kan kuno seperti itu tidak. Jadi dengan mempelajari Bani Umayyah, kita paham oh ternyata apapun kehebatan saat ini sebenarnya hebatnya itu pada masa dahulu. Kenapa? Karena kita bisa sekarang ini karena mereka dulu seperti itu. Sekarang hanya pengembangannya. Kemudian yang terakhir membantu kita melihat bagaimana berbagai disiplin ilmu berinteraksi. Artinya apa? Bahwa ilmu pengetahuan ini saling berkaitan, artinya saling terintegrasi seperti itu. Seperti kita belajar Pi. Apakah tidak ada hubungannya dengan ilmu astronomi? Ada. Kenapa? Karena ada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang bintang, berbicara tentang matahari, tentang Pak, bumi. Oke. Pak, udah bel. Oh, udah bel. Oke. Oh ya, baik, baik, baik. Kemudian sedikit lagi ya, Bapak sampaikan kesimpulannya, yaitu kesimpulannya Baik, apa? Pak.
perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah menunjukkan pentingnya inovasi dan kolaborasi pada saat intelektual ditinggalkan menjadi fondasi, menjadi kemajuan bagi pengetahuan dunia Islam dan seterusnya bahkan sampai saat ini. Jadi semuanya itu berakar dari penemuan-penemuan atau ilmuwan karya-karya ilmuwan pada masa dahulu seperti itu. Oke, mungkin demikian pembelajaran kita hari ini, anak-anak Bapak. Mudah-mudahan dapat dipahami. Atau mungkin ada kira-kira pertanyaan, silahkan ditanyakan sedikit. Sebenarnya saya mau nanya lah dari tadi, Pak. Ya, oh ya, Ada silahkan, saya silahkan. catat di HP saya, Pak. Pak, Oke, tadi kan ada tentang Syiah dan Khawarij. ya, ya, Pak, Syiah itu bukan kan yang agama yang orang sering bilang-bilang agama Syiah, Syiah itu bukan kan itu, Pak? ya. Oke, baik sekali pertanyaan. Mungkin yang lain bisa jawab, nak, Mahdalena pernah, Ya mungkin, Pak, mungkin Syiah bisa itu Pak ya, dijawab. Syiah dan Khawarij Pak ya. Iya, Yang Bapak bilang tadi Syiah itu yang teman setia, bestinya iya, Ali itu bestinya, Pak kan. iya. Kalau hmm, itu aja Pak. Oke, oke. Jadi ini Desi, Syiah itu sebenarnya iya sekarang masih ada. Yaitu kalau kita sebutkan negaranya mungkin negara Iran salah satu ya dengan pengadut Syiah yang Oh. tinggi. Itu iya cikal bakalnya memang dari kesetiaan kepada Khalifah Ali. Bahkan Bapak pernah dengar nih ya, mungkin anak-anak nanti bisa sharing atau baca-baca buku lain. Bapak pernah dengar bahwa azan mereka ada perbedaan loh. Jadi setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mereka menambahkan asyhadu Ali waliullah katanya. Ya, jadi azan itu ditambah kenapa? Karena memang setia sekali kepada Ali seperti itu. Dan pemahaman saat ini memang sebagian mengatakan sudah menjurus pada kesesatan. Ini walau alam ya, Bapak belum tidak bisa menyampaikannya apakah memang betul sesat, tapi memang pernah Bapak baca seperti itu bahwa mereka salah satu keyakinannya mereka menganggap Ali itu sebenarnya lebih mulia daripada Rasulullah, tapi ini walau alam. Jadi ini hanya sedikit gambaran dari Bapak saja terkait Syiah dan Khawarij. Kalau Khawarij, Bapak tidak tahu apakah ada golongan itu sampai sekarang. Ini walau alam seperti itu. Oke, mungkin demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak Bapak. Nanti untuk LKPD karena waktunya sudah habis. Tadi sudah bel ya Desi ya. Ya, Pak. Ya, nanti anak-anak silakan dikerjakan ya pada LKPD pada link yang sudah Bapak ini. Nanti Bapak kirimkan ke grup chat ya. Oke, nanti silahkan Baik, Pak. anak-anak jawab maksud Bapak. Kemudian juga di sini ada asesmen formatif juga silahkan nanti dikerjakan. Karena kita berbasis TIPEK pembelajarannya. Jadi boleh dikerjakan. Nanti Bapak tunggu ya sampai jam berapa kira-kira Bapak tunggu nih tugasnya? Jam 11, Pak. Maksudnya jam 11 malam? Siang, Pak. Oh, Siang, Pak. siang. Oh, saya kira malam. Ini kan begadang nanti Bapak menjadi kelelawar. Oke, Enggak, jadi Pak. oke. Oke, baik. Berarti tunggu ya sampai jam 11. Baik, Beritahu sama Pak. kawan-kawannya yang tidak ikut Zoom hari ini, tidak masuk kelas hari ini, sampaikan, kerjakan tugasnya. Mungkin demikian saja pembelajaran dari Bapak. Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.